menjelaskan tentang keutamaan lapar. Akhrajat Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada hadis Al-Miqdad, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnihi." Tidaklah tempat yang dipenuhi oleh anak manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Di tempat penampungan terburuk itulah perut, kata Rasulullah. Oleh karena demikian, hasbu ibni Adam, ini luqmatin, bukan luqimah, luqmatin yutimna sulbahu, maka cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan saja yang bisa menegakkan punggungnya. Fa in kana la budda fa'ilan fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Maka jika mesti seorang manusia untuk makan, maka cukuplah sepertiga untuk makanannya, dan sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Jadi kata Rasulullah SAW, ketika kita ingin mengkonsumsi sebuah makanan, maka perut itu harus dibagi tiga ruang, tiga volume. Satu ruang sepertiga untuk makanan, kemudian sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk pernapasan. Karena kalau terlalu banyak makan, nanti tidak ada lagi tempat untuk bagian nafas. Sehingga orang yang terlalu banyak makan, nafasnya agak tersendak-sendak. Ya seperti itu. Wa an Abi Hurairah, dan riwayat daripada Abi Hurairah, ilbasus sufa wa syammiru, pakailah pakaian suf. Pakaian suf ini adalah pakaian benang wol, pakaian bulu yang sangat murah. Wa syammiru, dan sing-singlah lengan bajumu. Wa kulu fi ansafil butun, dan makanlah pada setengah daripada perut. Ini makan di sini termasuk minum. Makan minumlah pada setengah perut. Ini sama seperti makna hadis yang telah lalu. Tadkhulu fi malakutis samai, maka kalian akan memasuki pada malakutis sama. Malakutis sama artinya alam gaib. Nanti ada penjelasan lagi hadisnya bagaimana maksud malakutis sama. Wa qala Isa, berkatalah Nabiullah Isa, ala nabiyina wa alaihi afdalus salati wassalam, di atas Nabi kita dan di atas Nabiullah Isa afdalus salati wassalam, rahmat dan sejahtera. Ya ma'asyaral hawariyin, wahai kumpulan hawariyin, ini umatnya Nabiullah Isa yang beriman kepada beliau. Aji'u akbadakum, buatlah lapar hati-hati kalian. Artinya perut mananya. Buatlah lapar perut-perut kalian. Wa a'irru ajsadakum, dan telanjangilah tubuh-tubuh kalian. La'alla qulubakum tarallaha azza wa jalla, mudah-mudahan hati kalian akan bisa melihat Allah azza wa jalla. Jadi menurut Nabiullah Isa, dalam berpakaian itu jangan berlebihan, sehingga beliau agak sedikit tegas, telanjangilah tubuh kalian. Artinya jangan sampai kita memakai pakaian yang berlebihan. Kemudian sering-seringlah lapar. Insya Allah hati kita akan bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya kita pada hari ini terhijab daripada Allah gara-gara makanan terlalu banyak dalam perut kita. Kalau seandainya kita mau bersabar dengan sering lapar dan tidak berlebihan dalam berpakaian, insya Allah kita akan bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga ada makna hadisnya, bukan melihat zat Allah. Karena Allah hanya bisa dilihat nanti di akhirat. Walaupun nanti ada sebagian ulama yang mengatakan ada sebagian nabi yang diistimewakan bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Adapun selain daripada nabi, tidak ada yang bisa melihat zat Allah. Jadi bagaimana maksud dengan tarallaha azza wa jalla? Artinya bisa melihat keagungan Allah dari setiap penciptaannya. Mungkin kita tidak bisa melihat hikmah daripada segala penciptaan Allah dikarenakan perut kita masih terisi dengan makanan. Tapi tatkala perut kita sudah lapar,
dan kita tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian, insya Allah kita akan bisa melihat hikmah-hikmah daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Warawal Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu ya'kulu fi ma'iyyin wahidin. Orang mukmin itu makan dalam mi'i, ya. Mi'i ini maknanya usus, atau bisa dikatakan perut juga. Orang mukmin makan dalam usus yang satu. Wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain. Adapun orang-orang kafir makan dalam 7 usus. Ini artinya ingin dibuat perbandingan bahwa hakikat, idealnya seorang mukmin itu kalau makan tidak banyak, berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu poya-poya dalam makanannya, sampai dengan 1:7. 1:7. Bukan artinya nanti orang mukmin punya usus 1, sedangkan orang kafir punya usus 7, bukan. Ini perbandingan makanan yang ideal bagi seorang mukmin. Warawat Tirmizi wa hasanahu wa Ibnu Majah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau menganggap hasan hadis tersebut, dan Ibnu Majah daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tajashsha rajulun fi majlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bergeraklah, bersendawa. Seseorang bersendawa dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, maka Rasulullah berkata kepadanya, aqsir min yushaika, kurangilah gerakmu, kurangilah bersendawamu. Fa inna atwalan nasi ju'an yaumal qiyamati aksaruhum shiba'an fid dunya, karena sesungguhnya manusia yang paling lama lapar di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak kenyang di dunia. Jadi orang yang sering kenyang di dunia nanti akan sering lapar di akhirat. Itu kata Rasulullah SAW. Karena segala fasilitas yang kita dapatkan di dunia ini akan membuat pengurangan fasilitas nanti di akhirat. Ini sudah seperti itu rumusnya. Kalau kita hidup mewah di dunia, maka nanti di akhirat akan dikurangi bagian kita. Sehingga ada sebagian ulama, ada seorang ulama yang dalam salat duhanya selalu meminta dilimpahkan rezeki oleh Allah. Setiap salat duha, ya Allah mudahkan rezeki kepada saya, limpahkan rezeki kepada saya. Sehingga beliau dari berkah permintaan doa kepada Allah selalu datang rezeki tanpa disangka-sangka. Selalu ada orang yang menghantarkan makanan kepada beliau. Namun pada suatu malam beliau bermimpi. Dalam mimpi beliau, ini dikisahkan dalam kitab Ihya juga kalau nggak salah. Dalam mimpi beliau ini sudah berada dalam surga, sedang menikmati makanan-makanan di surga. Ternyata dari atas surga beliau ada genteng yang bocor. Genteng surga ulama tersebut bocor. Sehingga meneteslah beberapa air dari atas genteng. Maka ulama tersebut protes kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa ini, apa nih surga, kenapa gentengnya bocor? Maka kata malaikat, ini gara-gara sudah banyak fasilitas yang sudah diberikan kepada kamu masa di dunia. Maka seketika itu terkejut ulama tersebut, terbangun daripada mimpinya. Maka pada hari setelahnya ulama tersebut tidak lagi salat duha, tidak lagi berdoa untuk dimudahkan rezeki, takut nanti genteng surganya bocor. Jadi gitulah rumus kita hidup dalam dunia. Ketika kita banyak fasilitas yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda nanti kita akan dikurangi bagian kita di akhirat. Warawa Abu Musa al-Madini, diriwayatkan oleh Musa al-Madini daripada Hasan bin Aisyah radhiyallahu anha qalat, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yamtali qattun syab'an. Sesungguhnya Rasulullah itu tidak pernah sama sekali lapar, tidak pernah sama sekali kenyang. Wa rubbama bakitu rahmatan mimma arabihi minal ju'i, dan terkadang-kadang aku menangis
karena sayang dengan kelaparan yang menderita bagi beliau, fa amsahu batnahu biyadi, maka aku mengelus-elus perutnya dengan tanganku. Karena saking sayangnya Aisyah kepada Rasulullah, melihat Rasulullah yang sangat kelaparan, dielus-elus perutnya sambil berkata, wa aqulu nafsi lakal fida, ya Rasulullah, diriku adalah sebagai tebusan bagimu. Lau taballaghta minad dunya biqadri ma yuqawwika wa yamna'uka minal ju'. Kenapa engkau tidak meraih beberapa makanan yang bisa menguatkanmu dan beberapa makanan yang bisa membuat kelaparanmu hilang? Itu tanya Aisyah kepada Rasulullah. Maka kata Rasulullah, faqala, Rasulullah menjawab, ya Aisyatu, wahai Aisyah, ikhwani min ulul azmi minar rusul qad sabaru ala ma huwa asyaddu min haza. Wahai Aisyah, saudara-saudaraku dari kalangan ulul azmi, itu Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, ada 4 ulul azmi. Qad sabaru ala ma huwa asyaddu min haza. Sungguh mereka telah bersabar di atas kepahitan yang lebih besar daripada ini. Madau ala halihim, mereka telah berhasil melalui penderitaan itu. Faqadimu ala rabbihim, maka mereka menghadap Tuhannya. Fa akrama ma'abahum, maka Allah memuliakan tempat kembali mereka. Wa ajzala sawabahum, dan Allah melipat gandakan pahala mereka. Fa'ajiduni astahyi, maka aku malu, in taraffahtu fi ma'isyati, jika aku bermewah-mewahan dalam kehidupanku, ayyaqsura bi ghadan dunahum, Allah akan mengurangi jatahku besok. Itu kata Rasulullah. Jadi Rasulullah sebenarnya, kemiskinan Rasulullah itu adalah sebuah pilihan, ikhtiaran, la qahran, bukan karena kondisi yang mendesak. Kemiskinan Rasulullah adalah sebuah pilihan, karena sebelumnya Rasulullah sudah pernah ditawarkan makanan dan kemewahan yang sangat luar biasa daripada Allah, tapi Rasulullah SAW lebih memilih miskin. Fasabru ayyaman yasiratan ahabbu ilayya min ayyam kusahadzi ghadan fil akhirah. Maka bersabar sesaat, hanya beberapa hari, lebih aku cintai ketimbang dikurangi jatahku besok di akhirat. Itu kata Rasulullah. Aku khawatir kalau aku hidup mewah di dunia ini, akan dikurangi jatahku nanti di akhirat. Wa ma min syai'in ahabbu ilayya minal luhuqi bi ashabi wa ikhwani, dan tidak ada satupun yang lebih aku sukai melainkan dikumpulkan bersama sahabatku dan teman-temanku. Jadi kalau seandainya Rasulullah ini seorang yang kaya raya, nanti khawatir di hari kiamat tidak akan dibersamai dengan ulul azmi, karena para ulul azmi ini hidup dalam penderitaan. Maka sebagaimana yang saya katakan tadi, hidup mewah di dunia akan dikurangi jatah di akhirat. Bahkan dalam dunia itu sendiri ada timbal balik. Arti timbal balik, ketika kita dilebihkan pada satu hal, Allah akan mengurangi pada hal yang lain.